Halo, balik lagi bareng kita berdua di Coffee Kopdar Film. Ada Indoposko. Betul sekali. Yang membahas film secara umum. Iya, dari sudut pandang orang awam. Iya, betul sekali. Jadi kemarin tuh kita hari Selasa kemarin Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin itu kita ngebahas soal filmnya Tom Holland kan, Chaos Walking. Terus kalau di filmnya abang lu kan? Betul sekali. Film abang tuh. Sekarang film abang gua. Siapa? Joe Taslim. Oh, gila. Abang Om kali. Iya. Kan umurnya jauh banget dong lu kan. Iya. Oke, ya. Abang nikah umur berapa dia? Film Joe Taslim, Dread ya? Like Come For Us. Oh iya. Habis. Bolehan ya. Kita bakal ngebahas soal film Mortal Kombat. Berapa? Yang sebenarnya rada apa ya, bisa dibilang rada. Jangan disebutin dulu ini Mortal Kombat ini film yang nggak bagus itu. Gue nggak bilang nggak bagus. Gue mau bilang sedikit bermasalah di Indonesia lebih tepatnya gitu kan. Cuman itu buat terakhir aja kali ya. Jadi kita bakal ngebahas soal film Mortal Kombat. Iya masa sih? Iya. Kita bakalan bahas tentang film Mortal Kombat yang baru 2021 dari Warner Bros. Benar sekali. Iya. Kemarin tuh sempet hype juga ya. Maksudnya ketika trailernya muncul kayak orang-orang rame gitu. Ya, walaupun beberapa ngeliat tuh kayak gue ngeliat komennya tuh kayak ini apa sih efek dari api Liu Kang-nya itu kan di trailer kok aneh banget itu. Cuman ya itu kita waktu itu kita nggak berekspektasi banyak karena kan ya namanya juga masih trailer kan. Cuman by the way pembukaan kan biasa kita harus ngebahas sinopsis dulu dong. Ceritain dulu dong. Ya, ini harus diceritain dulu sebelum dituin. Ya udah, gue dulu deh. Ya, jadi Mortal Kombat itu tuh sebuah film yang sebenarnya itu masa sih. Ya, sebuah film yang diadaptasi itu dari series video game fighting. Gore. Gore itu maksudnya video game sadis ya gitu. Dari series Mortal Kombat dari Mortal Kombat 1 sampai yang terakhir itu Mortal Kombat 11. Iya, itu dia. Nah, untuk ceritanya sendiri sih gua untuk sinopsis aja dulu deh ya. Jadi sinopsisnya ini tuh nyeritain soal lineage itu sebuah keturunannya dari Hanzo Hasashi atau yang kalian biasa tahu kalau misalnya main Mortal Kombat itu Scorpion yang biasa kliennya Shiryu clan pemainnya lah Hiroyuki Sanada ya betul sekali. Itu aktor terkenal di Jepang juga ya. Dan udah terkenal di kancah internasional juga. Ada banyak filmnya juga di barat gitu. Nah, mencari lebih fokusnya kan biasa kan kalau film-film kayak film yang tahun 2000 yang lama Mortal Kombat yang lama itu kan lebih fokus ke ceritanya tentang si Liu Kang and Kung Lao sama pokoknya intinya itu protagonisnya itu Liu Kang, Kung Lao, Kitana sama Johnny Cage gitu kan. Pokoknya itu yang kalau yang dari film tahun-tahun sebelumnya itu atau film yang lama itu ngefokusin tentang ceritanya si Liu Kang yang mau sebenarnya itu premisnya kalau yang dulu itu mau nyelamatin adiknya sebenarnya dari genggamannya Shao Kahn. Nah, kalau misalnya yang sekarang premis sinopsisnya itu soal menceritakan soal keturunannya Hanzo Hasashi yang sempat yang dulu itu jadi ceritanya di sini tuh ini spoiler alert ya. Hanzo Hasashi itu sebuah jadi dia itu sebuah ninja istilahnya ninja yang paling terkenal yang paling terkuat istilahnya yang kuat kan ninja kuat lah. Digadang-gadang dia itu ninja paling terkuat dari klan Lin dari Kuei. Shiryu. Lin Kuei mah Bihan. Jadi di openingnya itu dibuka sama pokoknya itu openingnya dibuka sama si Hanzo Hasashi yang klannya itu dibantai sama dari klan Cina yaitu Lin Kuei clan atau yang biasa kalian tahu. Kalau kalian tahu itu klannya Sub-Zero. Nah, klan Sub-Zero yang namanya Bihan. Di sini Sub-Zero-nya. Ada Kuei Liang itu itu belum keluar cuma. Jadi di sini tuh masih Sub-Zero masih Bihan ya. Masih Sub-Zero. The first Sub-Zero kalau misalnya dari video game itu kalau di video game itu Bihan itu Sub-Zero di Mortal Kombat 1 sama 2 masuk Mortal Kombat 3 ke atas itu sudah mulai adiknya Kuei Liang gitu. Nah, di sini tuh udah jadi yang lain tuh. Jadi dia tuh di sini tuh nyeritain soal si Hanzo Hasashi yang punya keturunan. Jadi di situ Hanzo Hasashi itu punya dua anak. Dua anak, satunya masih bayi. Satunya udah 10 tahun lah maksudnya. Pretin bisa dibilang. Masih masuk ke pretin gitu loh. Masih anak baru mau masuk ke remaja gitu kan yang
klannya dibantai, terus keluarganya juga otomatis mati dong, ya kan, dibunuh sama Bi-han. Bi-han ini yang diperankan sama Joe Taslim. Joe Taslim, betul sekali. Nah, karena anaknya si Han Joseon sempat selamat, akhirnya diselamatin sama Lord Raiden, the Thunder God, kan salah satu dewa petir di sana gitu, yang punya wewenang untuk ngurusin turnamennya Mortal Kombat. Nah, karena anaknya diselamatin, akhirnya keturunan Hanzo Hasashi itu nggak jadi punah istilahnya. Nggak jadi punah, terus dilanjutin terakhir itu sama Cole Young, seorang yatim piatu dari Indiana, keseinget gue Indiana. Dari Indiana Amerika gitu. Cole Young itu yang dimainin sama Louis Tan. Louis Tan itu lumayan terkenal sebagai model sebenarnya. Model, kayaknya dia pernah main di series Power Ranger bukan sih? Seinget gue ya. Power Ranger biru. Iya, seinget gue tuh Power Ranger yang dua Power Ranger sebelum ini, seinget gue. Waktu itu sempat ada di Indosiar juga. Jadi untuk adegan action segala macamnya dia nggak usah diragukan lagi. Masih oke lah sebenarnya. Nah, di sini tuh si Cole Young itu berperan sebagai seorang atlet MMA, bisa dibilang mixed martial art, yang biasa kalian lihat tuh UFC kayak gitu, yang bottom medio tarung liar lah. Enggak tarung liar juga sih sebenarnya. Itu enggak liar, itu ada sasananya. Cuman memang ada ada bayarannya, ada taruhannya gitu. Nah, jadi si Cole Young ini bukan mantan sih, dia mantan juara, lebih tepatnya mantan juara mixed martial art yang karirnya itu udah mulai jatuh sebenarnya. Terus singkat cerita ketemu Jax. Terus sebelumnya diceritain dulu nih si Cole Young ini punya istri dan anak nih. Oh iya, punya istri sama anak backgroundnya ya. Backgroundnya dia udah punya istri sama anak. Jadi setelah Hanzo Hasashi mati itu, terus dibawa ke neraka segala macam, terus si Cole Young-nya diselamatin sama si Lord Raiden, itu langsung time skip. Bukan Cole Young, itu yang diselamatin sama Lord Raiden itu beda zaman, jadi udah berapa ratus tahun, berapa abad lalu. Oh iya, maksudnya itulah ya. Iya, beda. Pokoknya langsung time skip ke beberapa ratus tahun yang lalu. Time skip beberapa tahun kemudian, ratus tahun kemudian. Soalnya bisa dibilang tuh berapa abad ya? 2 abad, 3 abad, seinget gue. 2 atau 3 abad seinget gue tuh. Soalnya si Raiden tuh sempat nyinggung, lu tuh keturunan yang terakhir dari si Hanzo Hasashi. Soalnya dulu gue nyelamatin tuh udah berabad lalu. Dia bilang kalau nggak salah gue inget seperti itu. Kirain gue tadinya itu si Cole emang enggak, itu beda zaman. Ya gue juga mikir awal kayak kok anjir masih hidup gitu. Ternyata enggak. Jadi emang punya anaknya Hanzo Hasashi punya anak lah istilahnya gitu. Akhirnya sama ketemu si Cole Young gitu. Nah, terakhir yang dipilih sama yang ada tanda Mortal Kombat tanda undangan Mortal Kombat berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan jalur SNMPTN. Bukan. Iya. Dia jalur mandiri sih. Jalur mandiri itu, bukan jalur privilege dari orang tua. Privilege dari orang tua. Iya, jadi privilege aneh ya. Iya. Privilege mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, benar. Oke, singkat cerita dia ketemu Jax, terus si Jax itu perkenalan segala macamnya. Lu mantan apa namanya? Lu mantan juara ya, gitu. Akhirnya pula setelah ada ada tanding, dia pula lagi makan, disamperin sama Sub-Zero. Sub-Zero atau Bi-han ini dari yang Outworld. Dari Outworld harus dijelasin. Ini jadi ada dua. Jadi di Mortal Kombat 2 ada Earth Realm sama Outer World. Nah, Earth Realm itu dunianya manusia. Outer World itu dunianya makhluk-makhluk yang aneh lah istilahnya. Makhluk lain lah gitu, kayak monster segala macam di situ. Jadi si Bi-han atau Sub-Zero, terus si Shao Kahn, cuma di sini belum ada, baru ada Shang Tsung. Iya, terus si Garo kalau kalian tahu, terus Milena itu ada di Outworld semua itu. Benar. Maksudnya dia ikut faksi Outworld, padahal sebenarnya Sub-Zero bisa aja milih Earth Realm gitu. Cuman emang karena si Bi-han itu jahat aja sebenarnya, pure jahat aja sih, enggak pure jahat sih sebenarnya. Kalau bisa kalian main game tahu lah kenapa dia bisa jadi jahat tuh, tahu lah gitu. Nah, terus pokoknya ada kata-kata yang menarik di situ adalah this is for Kui. This is for Lin Kuei. Nah, itu dia selalu ngomongin itu. Oke. Terus lanjut tuh terakhir si Bi-han-nya ketemu Jax-nya nyelamatin, terus si Jax itu ngorbanin diri lah istilahnya, kayak lu harus ketemu Sonya di alamat ini. Jadi sinopsis itu ya udah, jadi diselamatin dan disuruh ketemu Sonya, dan di situ tuh mulailah istilah perjalanannya si Cole Young sebagai salah satu kompetitor ya, bisa dibilangnya kompetitor dari Mortal Kombat. Gitu lah. Gitu itu singkat ceritanya. Nah, jadi si Cole Young ini ketemu si
si Sonya Blade kan yang diperanin sama Jessica McNamee. Iya betul. Iya, terus si Jessica McNamee atau Sonya Blade ini ternyata udah ketemu nih sama salah satu kontestan lah. Iya, kontestan. Nah, kalau misalnya kalian di sini yang menarik ya, di yang bagian menariknya di sini adalah ketika si Cole Young maksudnya si Cole Young ketemu Sonya Blade sama si Keno, di situ kan di ruangan tuh banyak tuh kan kayak berita-berita istilahnya informasinya sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Nah, di situ for information yang bikin gue tertarik adalah di situ ada satu Easter egg. Apa tuh? Jadi di Mortal Kombat itu ada salah satu karakter yang namanya Night Wolf. Night Wolf itu kalau nggak salah masih itu bagian dia itu masih ngambil bagian dari Earthrealm, saya ingat gue. Dia itu salah satu kontestan dari suku Indian. Nah kemungkinan di cerita itu si Jax itu nggak sengaja ngebunuh si Night Wolf, soalnya dia bilang si Jax ngebunuh seseorang kan, makanya bisa dapat tanda Mortal Kombat. Nah setelah itu shootnya dipindahin ke mana? Nggak dipindah sih, jadi setelah itu dijelasin kalau bisa Mortal Kombat itu apa, terus tiba-tiba di situ tuh ada di koran itu ada mukanya Night Wolf, ada mukanya Night Wolf. Nah itu makanya gue mikir kayak apa sih ini ngebunuh ini gitu kan, itu tuh itu. Cuma itu salah satu bagian yang paling menarik ya. Cuma untuk dari case-nya sendiri ya mungkin kita singkat aja deh siapa aja Ji. Tadi kan kita udah dijelasin tuh tadi ada siapa ya Cole Young tuh. Cole Young ini kan anaknya. Bukan, nama pemerannya dong. Iya, nama pemerannya sih apa sih anjir? Si Lewis Tan. Si Lewis Tan, ya benar. Si Lewis Tan selaku Cole Young, terus si Hiroyuki Sanada. Iya, Hiroyuki Sanada itu selaku Scorpion atau Hanzo Hasashi. Terus Jota Slim selaku Bihan atau Sub-Zero, The First Sub-Zero. Iya. Terus Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, terus si Stranger sebagai Milena. Oh yes. Terus Ludi Lin sebagai Liu Kang. Ludi Lin itu kalau nggak salah dia pernah main di Power Ranger juga, Power Ranger Jepang kalau nggak salah ya. Enggak, dia kalo pernah main Power Ranger juga, Power Ranger Barat juga, seinget gue. Cuman gue lupa deh, gue nggak terlalu ngikutin Power Ranger. Lanjut lagi ada Mehcad Brooks sebagai Jax, ya. Terus Eliza Cutwell, ini paling kasihan sih sebenarnya sih. Si Eliza Cutwell ini sebagai si Nitara. Oh itu kita jelasin belakang. Terus ada Joe Slauson, ini sebagai kayak bumbu komedi di sini. Bumbu komedi sebagai Kano. Nah, benar. Terus ada Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden. Ada Ong Chin Han. Sumpah Ong Chin Han namanya. Terus ada Maxwell sebagai Kung Lao. Iya nih yang lucu nih ya. Yang jadi Kung Lao gue kira tau gak? Gue kira siapa? Maruli Tampu Bolon, Cok. Mirip banget mukanya asli. Enggak dong. Mirip banget coba di trailer. Iya, emang di trailer gue masih lihat, hah, Maruli Tampu Bolon bareng sama Jota Haslim, keren juga gitu. Atau apalagi pas dia ngomongin flawless victory ya. Flawless. Itu kan kalau misalnya main di Mortal Kombat kan habis ngebunuh kan biasa kalau misalnya darahnya penuh kalau enggak salah itu flawless victory, fatality gitu kan. Itu biasa. Maksudnya yang bikin gue lucu adalah ketika gue pikir si yang jadi Kung Lao tuh, Maruli Tampu Bolon, itu mirip banget, gila. Ya gitu lah, cuman sebenarnya case-nya banyak ya. Mungkin kalian bisa ngeliat juga di internet nantinya. Nggak bisa kita sebutin satu-satu, kan panjang juga gitu kan sebenarnya. Pokoknya ini hampir semuanya adalah original karakter dari Mortal Kombat itu sendiri. Iya, nggak ada yang tidak original hanya Cole Young. Iya, yang tidak original hanya Cole Young. Itu kayak bumbu bawaan lah. Ya, bumbu sebenarnya sih bumbu cerita doang sih. Bumbu cerita walaupun sebenarnya pembaruan. Iya, menurut gua nggak perlu amat sebenarnya. Karena Cole Young B aja. Oke, untuk masalah menariknya ini film, menurut lu gimana, Dik? Menariknya ini film, panjang deh. Nggak, jadi menariknya ini film itu buat gue itu sebenarnya apa ya? Gue yang awalnya gue pikir menarik itu karena di sini Liu Kang sama Kung Lao-nya itu kan memang sebenarnya chemistry Liu Kang sama Kung Lao di game mungkin kalian tahu spin-off-nya itu di game itu Shaolin Monks, kalau misalnya yang terkali PS2 tuh itu kan emang mereka berdua itu kan sebenarnya kan bukan saudara sih, saudara seperguruan lah bisa dibilang. Kayak gitu kan. Mereka itu kalau nggak berdua itu nggak klop gitu, kayak biji ketapang kan harus berdua kayak gitu. kayak kacang kulit kan isinya dua. Betul, maksudnya dia kalau nggak berdua nggak boleh kacang kulit mah nggak asik gitu kan. Terus ya gue kira tuh sebenarnya ceritanya berfokusnya sama ini Liu Kang, ternyata pas gue nonton sama Cole Young menarik karena gue kira awalnya bukan Cole Young sebenarnya. Gue kira awalnya yang bakal difokusin adalah anaknya
anaknya Hanzo Hasashi yang selamat. Ternyata bukan. Ternyata keturunan berabad-abad setelahnya. Nah, ya udah oke lah. Awal gue mungkin rada kurang seru, cuman ya oke lah. Dan fun fact keren gue kalau yang ini adalah siapa? Si itu apa namanya? Siapa, yang temennya si Sonya Blade yang Johnny Cage. Nah, iya itu. Beda. Johnny Cage itu suaminya Sonya, Cok. Iya. Ya enggak beda. Ada. Jadi yang bikin menarik buat gue pribadi sih sebenarnya hanya sebatas apa ya? Ini mungkin ceritanya lebih original. Maksudnya memang most of them itu tetap ngambil dari lore-nya Mortal Kombat. Cuman yang bikin gue menarik untuk nonton itu kayak masih ada oke lah, mungkin masih bisa gue tonton gitu kan, ceritanya mungkin masih bisa nge-catch di gue dah. Ya mungkin di bagian Cole Yonga sendiri gitu, karena gue penasaran aja sih si Cole Yong ini sebenarnya siapa sih gitu loh, karena emang pas trailernya pun gak dijelasin kan si Cole Yong ini siapa. Orang cuman di trailer cuman ya udah dia sebagai satu kompetitor aja, makanya gue sempat bingung ini si Cole Yong siapa, perasaan seinget gue di Mortal Kombat gak ada yang bajunya besi gitu, terus senjatanya begitu, jadi kayak ini Gatot Kaca. Nah, bener banget. Enggak, ya itu sih yang menarik, maksudnya yang masih bisa nge-catch gue karena mayoritas kan di situ karakter original yang mungkin yang gue tunggu hanya Scorpion aja sebenarnya. Scorpion sama Sub-Zero sih. Iya, karena emang nilai jual film itu sebenarnya Scorpion Sub-Zero aja. Sisa-sisanya masih minor lah, perannya masih minor lah. Itu sih yang menarik gue. Kalau buat lu gimana? Kalau menurutku yang menarik di sini adalah perannya Joe Taslim sebagai Sub-Zero. Kenapa tuh? Karena apa ya? Kalau lu melihat kayak blend karakter dia yang paling menonjol kayak gitu, yang paling bisa dibilang kayak deep banget dan bisa dibilang kayak lu orang Indonesia mainnya di kancah luar negeri, tapi lu disuruh main 3 bahasa. Cina, Jepang sama Inggris. Yes, benar sekali. Terus kayak pas yang dia ngomong sebagai Sub-Zero-nya itu kayak Sub-Zero kesengsungnya itu dia ngomong pakai bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya ngomong dia ke Hanzo Hasashi pakai bahasa Cina sama Jepang. Iya. Itu menarik sih. Emang maksudnya salah satu bukan bumbu, maksudnya salah satu istilah soft skill ya. Iya. Kalau misalnya dia nyari kerja di Indonesia keterima tuh, gue jamin tuh 3 bahasa. Gampang. Enggak 4 bahasa dong. Sama Indonesia. Iya. Belum lagi kalau Joe Taslim orang daerah enggak sih? Enggak ya, sengit. Gue lupa. Kayak Batam dia. Batam aja. Maksudnya kalau misalnya dibilang tuh kalau misalnya di Indonesia mau ngelamar kerja tuh wah laku tuh dia. Iya benar. CV-nya panjang tuh. Bisa berbahasa Jepang, Cina, Indonesia dan bahasa daerah. Nah, 5 jadinya. Kalau bisa. Benar. Dan juga menarik di sini kalau dari Joe Taslimnya sendiri gitu maksudnya. Kayak scene dia fight gitu, terus scene dia pas dia muncul sebagai Sub-Zero yang pas dia ngejar si Cole Yong sama si Jax tuh. Terus gue nggak expect banget Joe Taslim bakal dapat space screen sebanyak itu gitu. Iya. Time screen-nya lebih banyak banget daripada karakter utamanya sendiri. Iya, benar sekali. Pas dia lawan Jax dan pas si Jax-nya nembak ke depan mata, pas itu langsung jadi es itu semuanya. Itu anjir itu keren banget ya, gerakan mata dan segala macam itu keren sih. Keren. Cuman ya sih itu gue juga sempat setuju sih sama aktingnya. Itu pas di situ kan itu kan masih awalan film ya. Iya, masih awalan banget lah. Sepertiga movie-nya lah ya. Belum seperempat, sepertiga emang. Sepertiganya ya. Sepertiga filmnya. Dan itu menurut gue bakal menjadi film yang bagus. Iya. Itu menurut gue kayak wah anjing. Ekspektasinya bagus memang. Iya. Bagus. Gak apa-apa, berekspektasi itu tidak masalah. Cuma jangan terlalu tinggi. Itu bagus itu pasti. Tapi pas dilanjutinnya lagi, ya itulah. Terus juga yang menarik di sini juga adalah menurutku visual efeknya juga menarik. Lumayan menarik. Gue jujur suka di beberapa bagian seperti halnya motion maksudnya efek dari topinya Kung Lao. Iya, topinya Kung Lao. Itu sangat menarik. Terus gue suka efek arkananya Kabal. Kabal kan kalau kalian main tuh di Mortal Kombat tuh dia punya kekuatan itu jadi speedster kalau misalnya di DC Universe atau DC Comic itu jadi speedster kayak punya kekuatan cepat kayak Flash gitu loh, kayak Black Flash ataupun itulah. Nah, itu gue suka sih sama efek-efeknya. Sama yang paling best sih efek sampai sekarang yang gue menarik itu efeknya Sonya lu ngeluarin laser, sumpah itu keren. Kalau menurut gue yang paling efektif itu maksudnya sederhana. Gue kan orangnya tiba-tiba lebih suka sederhana lah. Sederhana lah. Gue lebih suka yang sederhana gitu. Sama ini ulti
ultinya Liu Kang. Nah, itu dia. Itu dia yang paling gila ya. Cuman jadi gini, untuk hal yang menarik kedua buat gua adalah mungkin memang nggak semua jurusnya diliatin ya di filmnya. Kayak semua apa namanya? Movementnya itu yang di game itu nggak semuanya dimasukin. Yang beberapa itu dimasukin itu kalau misalkan itu fatality-nya Kung Lao yang ngerobek badan jadi 2. Terus ultimate-nya Kung Lao yang ngeluarin naga. Kung Lao Liu Kang yang ngeluarin naga. Terus tarik-tarikannya Scorpion. Sonya Blade itu ya yang kalau misal Sonya Blade nonjok cuman keluar laser warna bulat-bulat gitu. Terus lasernya Kano yang dari mata. Sama satu lagi. Jax nggak punya, cuman dia cuma pure physical power. Satu lagi si Hanzo Hasashi pas buka mulut. Oh ya itu fatality-nya Hanzo kalau misalnya kalian kan kalau di Mortal Kombat itu beberapa movement ya. Di Mortal Kombat yang dulu itu jadi dibuka terus tengkorak gitu kan. Pokoknya dia nyembur api lah. Iya, gitu. Cuma kalau bisa di Mortal Kombat 11 cuman ngelepas ini doang sih. Itu maksudnya salah satu efek yang menarik sama pedangnya Sub-Zero. Nggak kayak di Armageddon. Armageddon kan pakai senjata juga tuh dia tuh. Gitu. Itu tuh yang menarik buat gue sih. Yang itu ya kayak karena kepuasan karena kepuasan jurus-jurus yang bisa gue lihat aja sebenarnya. Iya, terus juga yang menariknya juga ada beberapa shot atau scene yang emang itu difokusin banget gitu, kayak pas yang Jax nyari Sub-Zero pas benar-benar kelihatan es banget gitu. Iya. Jadi satu ruangan itu lumayan bagus tuh. Itu lumayan bagus. Sama yang pas si Raiden ngeluarin petir yang buat bikin benteng. Barrier ya. Itu lumayan bagus juga. Itu untuk efek ya. Itu gue suka sih. Itu bagus sih. Cuman untuk gue sih lebih yang gue suka itu dari kalau misal ngomongin acting tadi Aji udah ngomong actingnya Joe Taslim, gue jujur suka sama opini kebanyakan orang di luar dan yang nonton. Gue tuh suka sama actingnya Sonya Blade karena ternyata fun fact-nya adalah si yang meranin Sonya Blade itu dia nggak tahu apa-apa soal Mortal Kombat, nggak tahu apa-apa soal Sonya Blade itu siapa, dia cuma belajar dari pure internet, cuman jujur ya sifat Sonya Blade itu benar-benar tergambar sama dia ketika acting gitu. Karena Sonya Blade itu kan di video game itu kan sebagai cewek tentara yang background itu tentara yang otomatis keras dong. Keras tegas, cuman dia itu bukan slangnya sih, ngocol gitu. Ngocol terus ya emang kuat juga gitu. Itu yang gue suka sih. Terus cuman di sisi lain ada beberapa bagian yang sebenarnya sih gue nggak suka gitu, yang kayak merasa apa sih bagian-bagian yang gue bisa bilang nggak terlalu menarik gitu ya. Jadi kayak apa tuh? Jadi gini, tadi kan Aju udah ngomong itu efek sana sini. Jujur gue yang gue nggak suka dari film ini adalah efek ketika si Kolyong baru punya Arcana. Kan di awalnya tuh si Kolyong punya Arcana karena mau nyelamatin keluarganya. Terus tiba-tiba muncul bukan baju si armor lah ya, armor yang bentukannya kayak bajunya Gatot Kaca, cuman full armor aja kan. Kalau Gatot Kaca kan cuman ketekan lah istilahnya, ketekan sama bracelet gitu kan. Sedangkan kalau misal si Kolyong ini full armor aja gitu, full armor besi, cuman nggak konsisten. Warner Bros ini di sini nggak konsisten. Orang kalau mau kalau misal mau nyontoh soal CGI, gue lebih menyarankan Kolyong itu nyontoh CGI-nya Spider-Man di film Avenger, film Spider-Man sendiri gitu, yang baru ya, yang MCU. Karena teknologi nanonya itu ya. Ya, karena benar-benar konsisten gitu loh, kayak ini sih bajunya CGI. Ya udah dari awal film itu ya udah CGI, walaupun pas syuting, pas bagian blooper, kalau misalnya kalian nonton di YouTube, di bagian blooper pun ya gue tahu itu baju, itu tetap baju apa sih namanya, baju bahan gitu lah. Cuman kan efek setelah editing itu kan harus dipoles lagi. Sedangkan kalau misalnya Kolyong ini hanya beberapa efeknya itu hanya ketika di awal, pertama ketika di awal film, sama ketika punya senjata sama pas dipukul-pukul aja. Jadi kayak apa yang dipukul ke dia itu, ini sebenarnya foreshadowing di awal ya. Kan dibilang tuh Kolyong itu kan sebagai apa, samsak hidup. Ya kan sama pelatihnya itu kan. Di situ tuh dia diimplementasikan di Arkananya dia. Itu yang gua enggak suka di bagian efek seperti itu. Sama di beberapa fighting scene itu rada awkward, gue bilang kayak rada apa ya? Fightingnya kayak editing fighting scene-nya atau enggak, entah pas karena pola bertarung itu
terlalu awkward. Awkward dan juga kecepatan. Iya, terlalu awkward aja. Ada beberapa kayak shot atau scene gitu yang tiba-tiba dicepetin aja gitu maksudnya. Padahal itu nggak usah sebenarnya, nggak usah dicepetin. Itu sih yang nggak enak buat gue itu tuh ya. Kalau misalnya gue tuh nggak suka di bagian efek sama di bagian wardrobe-nya si Kolyong sih. Kalau misalnya wardrobe yang bagus, wardrobe-nya Sub-Zero udah bagus. Itu wardrobe yang lain gue akuin wardrobe-nya udah keren. Kayak misalnya tangannya Jax gitu tuh keren sih itu. Iya. Terus sama mungkin gue bukannya akan bersikap rasis atau gimana ya. Jadi kan secara cerita itu kan di sini Milena itu kan di Mortal Kombat itu kan sebagai cloningannya Kitana. Iya. Ya kan, sebagai clothingan Kitana yang si Milena itu dibuat di salah satu cauldron itu apa ya? Bisa dibilang kayak panci, tungku kayak panci gitu buat ngerebus. Di cauldronnya si Samsung itu ngidupin bikin si Milena ini di cauldronnya punyanya Shao Kahn yang ngambil dari DNA-nya ras Tarkatan atau kalian tahu Baraka itu ras Tarkatan sama DNA-nya si Kitana, makanya disebutnya itu Kitana sama Milena itu sebagai adik kakak, cuman karena cloning gitu. Nah, kan di sini Milenanya kan gue nggak terserah itu kalian mau menghujatnya gimana. Di sini kan itu ya. Cuman gue nggak bersikap rasis. Gue lebih ke arah bertanya sih, lebih kayak apakah nantinya si Kitana ini bakalan sama seperti gitu. Milena yang terlihat di film ini. Itu gue bukannya gue nggak suka. Gue jujur awalnya emang sempat skeptis loh sama Milenanya kayak kok mulutnya aneh gitu karena di video game kan Milena itu kan ditutup kan sebenarnya kan. Cuman pas dibuka itu bener-bener intimidatif. Iya. Intimidatif karena kan setengah Tarkatan. Jadi mulutnya itu kan kayak Baraka gitu, mulutnya taring semua. Ternyata di akhir film sebelum dia menemukan nasib ajalnya seperti apa, itu gue jujur gue suka. Tiba-tiba giginya panjang terus robek, itu gue suka, itu jujur. Makanya gue agak apa ya, dapat goreng. Iya. Gue bukan gue bersikap rasis, gue soalnya lebih ke arah bertanya gitu kan. Apakah si Kitananya di sini tuh nantinya akan berbentuk seperti itu juga. Soalnya di apa sih namanya? Di tempatnya si Raiden di situ banyak Easter egg. Kayak ada kipasnya Kitana di situ tuh. Jadi gue masih berpikir tuh antara Kitana ini sebenarnya udah mati di 9 turnamen sebelumnya atau belum, karena di situ tuh udah ada kipasnya Kitana gitu loh. Itu yang gue bikin bertanya sih. Kalau lu di bagian lu gimana aja? Yang bagian lu nggak suka? Nih bagian yang gue nggak suka ya? Ya kan tadi gue udah ngomong. Lu sekarang. Oke. Ini bagian gue nggak suka sebenarnya kayak pas di action fight-nya sih atau fight scene-nya. Jadi kan di sini kan ada yang namanya Arcana. Arcana itu kalau kalian tahu itu adalah kayak kekuatan yang dikasih. Kekuatan khas lah. Iya, kekuatan khas dari si para undangers. Oke, siap. Yang para penerima undangan. Penerima undangan Mortal Kombat itu sendiri punya kekuatan namanya Arcana gitu kan. Kayak si Kung Lao punya topi itu si topinya kayak Captain America ya. Bisa mental balik. Si Liu Kang punya api gitu tuh, si Sonya Blade punya laser bulat-bulat ya. Atau si Jax punya tangan besi, terus si siapa lagi Cole yang punya baju itu yang tadi lu sebutin gitu maksudnya. Si Cole yang baju Gatot Kaca. Keno punya laser yang di mata gitu. Punya masih banyak lagi lah pokoknya lah gitu. Nitara bisa terbang. Outward juga ada lah. Outward Nitara bisa terbang. Udah enggak usah dijelasin. Nitara. Durasi. Iya. Jadi di situnya pas dia berantem ibarat kayak apa ya? Turnamen Dragon Ball. Maksudnya? Turnamen Dragon Ball ya. Jadi kayak pace-nya cepet dan kayak benar-benar kayak turnamen Tenkaichi Dragon Ball. Lu ngerti gak sih kayak di mana-mana setiap orang pengen kalah gitu kan, tiba-tiba dia muncul kekuatan baru gitu. Goku selalu kayak gitu tuh di Dragon Ball tuh. Dia mesti kayak pengen kalah kayak misalnya kayak Kolyong lah pas lawan si Goro. Dia pengen kalah gitu. Tiba-tiba Arcana-nya muncul. Udah bonyok kayak gitu padahal kan udah kayak samsak, udah samsak. Lo bayangin aja monster dengan tangan pas setinggi itu ngelawan manusia sependek gitu. Menang lagi. Aneh itu. Lucu, aneh. Terus punya Arcana langsung segala macamnya gitu terus. Dia malah menang kan di situ kan. Dan juga kayak apa ya? Time fight-nya juga terlalu cepat. Ada yang bagian-bagian yang dicepetinnya gitu. Kayak pas si Milena lawan si
itu Kung Lao. Apa? Liu Kang. Milena emang Liu Kang. Milena lawan si Kuliong. Iya dong, Milena di mana? Yang pertama apa yang terakhir? Yang terakhir. Milena lawan Kuliong, iya benar. Pas Milena lawan Kuliong gitu. Kuliong. Ya udah Kuliong lah. Ribet banget namanya. Tapi COLE loh. Cole dibacanya Cole bukan cool. Cole. Makanya Kuliong itu terus dia lawan Milena sendiri tuh cepet banget pace-nya tuh. Iya. Kalau pas lawan Liu Kang lawan si Kabal kan emang cepet ya Kabal ya. Iya. Kayak ya udah. Kan emang arkananya. Emang Kabal cepet kan. Iya. Jadi emang ya udahlah emang kayak gitu maksudnya. Terus yang pas si Sub-Zero lawan si Scorpion juga. Yang pas adegan scene terakhir. Itu enggak cepet anjir. Itu termasuk lama lagi. Itu 5 menit 6 sampai 7 menit dapet itu lumayan itu. Tapi yang sebelum itu yang pas si Cole yang lawan si ituan Sub-Zero-nya itu cepet menurut gua. Ya. Yang Cole-nya ditarik ke tempatnya Sub-Zero. Kan itu kan intensinya kan Sub-Zero emang sudah harus melawan Scorpion aja, itu aja sih. Iya, tapi terlalu cepet gitu. Terus tiba-tiba bikin film sendiri aja kalau lama. Iya itu maksudnya itu yang itu agak-agak nggak suka ya sebenarnya sih gue ya. Kalau itu sih benar. Iya itu sih memang itu sih cuman kalau misalnya udah bagian nggak suka berarti kita harus menilai ya. Yeps. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Sama kayak Chaos Walking kemarin. Dibilang bagus oke, dibilang tidak juga oke. Enggak. Gimana? Ya sudah dibilang bagus juga ada kurangnya, dibilang kurang cuman ada bagusnya. Lebih banyak bagusnya. Jadi gue kan kalau kayak Walking kan kemarin kan lebih banyak kurangnya, lebih banyak kurangnya. Nah, kalau Mortal Kombat itu lebih banyak bagusnya lah. Maksudnya mungkin kalau misalnya pun filmnya mau direvisi kayak Tugas Mahasiswa nih. Kalau misalnya mau direvisi, paling revisi di bagian efek, kegigit lagi. Di bagian apa namanya, di bagian bajunya si Kolyong itu karena benar-benar mengganggu banget. Di situ lu ceritanya baju besi. Cuman kok kenapa melihat kayak baju gini gitu, ngeliat gitu. Ibarat kayak baju kain. Iya kayak gitu ada lipatannya. Dan juga itu bukan baju besi itu. Anyaman orang Jawa. Bacot banget, pukul aja lu. Lu tau gak sih anyaman orang Jawa begitu? Ya enggak gitu juga. Maksudnya ya ada iniannya gitu. Itu maksudnya kalau misalnya jadi ini film tuh, cuman kalau misalnya ini enggak perlu, ini film tuh lebih baik dinikmati karena ini film box office. Benar. Film yang intensinya enggak perlu maksudnya karena ini juga adaptasi game juga kan. Jadi kan lebih intensinya orang-orang tuh lebih ingin merealisasikan kayak gimana sih kalau game ini bakal jadi film gitu. Game gini nih, filmnya gimana sih bakalnya versi 2021-nya gimana sih gitu sih, lebih kayak ya udah buat dinikmati aja buat kayak memenuhi ekspektasi para fansnya aja sih itu sih. Jadi sama buat paling film-film buat nemenin ngabuburit sih. Iya, kalau menurut gue sendiri ini film bagus atau enggak sama kayak Dika, bisa dibilang bagus kayak di tengah-tengahnya gitu. Kalau gue nggak bisa bilang ini film bagus karena film ini banyak ada adegan-adegan kurangnya dan segala macamnya gitu. Tapi gue nggak bisa bilang film ini jelek juga. Karena film ini banyak juga adegan-adegan bagusnya. Lu jangan melotot dong. Ya banyak juga adegan-adegan bagusnya. Kayak misalkan kayak action fight-nya atau visual effect-nya atau si scene-nya itu bagus-bagus semua gitu maksudnya. Ada juga part-part yang bagusnya gitu. Gue nggak bisa bilang film ini itu jelek gitu. Dan juga menurut gue film ini bagus atau enggak, menurut gue kayak worth it atau enggak ya, maksudnya worth it ditonton atau enggak, worth it ya. Karena salah satu aktor kebanggaan Indonesia ada di sana gitu. Mas Jo. Aku padamu. Oke skip. Ya mau. Oke skip. Ya aktor kebanggaan Indonesia ada di sana maksudnya. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia. Iya. Adalah sih itu tarikan kayaknya sih ya. Terus juga kali mau datang ke sini Mas Jeff? Ya. Boleh. Oke. Terus juga untuk nemenin ngabuburit it's okay gitu maksudnya. Kalau kalian juga penggemar atau pecinta Mortal Kombat lovers atau Mortal Kombat alay banget nih namanya Mortal Kombat lover anjir. Atau Mortal Kombat Licious gitu kan. Oke, siap, mantap. Atau Mortal Kombaters gitu. Mortal Kombaters, oke. Kombatan ya. Kombatan gitu. Salah hampir nyebut merek. Banyak lah pokoknya lah gitu. Bisa nonton ini gitu. Buat sebagai referensi aja sih gimana sih film Mortal Kombat itu kayak gitu. Iya betul. Sama mungkin tambahan sih tadi ada bagian yang gue lupa bilang.
gue nggak suka sama reptil. Oh iya benar. Karena di game itu reptil itu kan mungkin kalau misalnya yang dulu tuh reptil itu bentukannya masih manusia ya. Yeah. Karena masih satu desain sama Sub-Zero, masih satu desain sama Sub-Zero sama Scorpio, cuman beda warnanya jadi warna hijau gitu kan. Cuman emang kan di Mortal Kombat X, XL sampai yang 11 ini kan udah mulai berubah nih desainnya jadi bener-bener reptil gitu, bener-bener kayak reptil. Cuman di sini bentukannya reptilnya berubah malah jadi kayak lizard di Spider-Man itu dia. Itu sih. Reptilnya kalau nggak salah Lin Kuei juga ya? Sih orang Saizot beda dari Lin Kuei itu dari Cina, Saizot dari Outer beda lagi, cok. Oh iya benar. Nah, pokoknya ninja-ninja di sini banyak lah gitulah. Ada 3 sebenarnya. Terus Scorpion, terus kayak reptil. Itu reptil itu masih termasuk sebuah bentukan ninja kalau di game ya. Itu terus, ada sih. Kalau di game-nya juga masih ada banyak lagi gitu kan kayak Vector dan Sektor. Banyak lah pokoknya. Itu juga Lin Kuei itu Vector dan. Apa sih Vector? Sektor Ya, lu mah enggak tahu. Vector yang warna biru, Vector yang warna biru. Ya udah pokoknya itulah gitu. Ya, udah di penghujung acara nih. Iya, oke. Udah mau tutup ya berarti tokonya. Ya dadah. Enggak belum. Jadi apa sih? Oh ya sorry. Jadi jangan lupa buat subscribe apa sih? Comment, like dan subscribe di video ini, terus subscribe di nama channel kita apa sih? Oh, Indopodcast Channel. Maaf banget loh. Astagfirullah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Indopodcast Channel YouTube-nya itu dia. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di indopodcast.id. Ya, terus di Twitter ada @indopodcast, di Facebook juga ada Indopodcast. Dan kalau kalian pengen dengerin versi audionya dan lebih ada tambahan yang menarik bisa dibilang menarik. Maksudnya percampuran antara review ala-ala dengan acting ala-ala. Bisa full audio version. Bisa mampir dengan pendengar. Bisa mampir ke Spotify kita di Podcast by Indopodcast. Ada di Spotify, ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast juga dan ada di Anchor. Follow and favorite pokoknya. Oke. Sama belum TikTok. Oh iya benar TikTok. Juga ada di Indopodcast. Lupa lu gimana sih? Oke. Lu cok. Saya Islan Jabuta pamit. Dikarin pamit. See you.